Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep bolu kukus lapis beng-beng. Disebut beng-beng karena lapisan di atasnya terbuat dari kacang dan coklat. Sedangkan bolu kukusnya itu sendiri berlapis-lapis. Teksturnya sangat lembut dan terasa banget coklatnya. Cara pembuatannya juga sangat sederhana dan mudah. Bahan-bahannya juga nggak pakai yang mahal-mahal. Semua bahannya sederhana, hanya di sini membutuhkan coklat yang lebih banyak. Dan tampilan dari bolu ini terlihat sangat mewah. Bahan-bahannya adalah: siapkan 18 sendok makan tepung terigu protein rendah atau sekitar 180 gram, 7 sendok makan gula pasir, 3/4 gelas minyak goreng yang masih baru atau sekitar 150 ml, 1 bungkus kecil santan instan, 5 butir telur, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet ya sama saja, 1,5 sendok teh vanili bubuk atau vanili cair, dan setengah sendok teh garam. Sedangkan untuk bahan tambahannya adalah 1,5 sendok makan coklat bubuk, coklat DCC atau cooking coklat, dan 2 genggam kacang tanah untuk topping di atasnya. Sedangkan untuk coklat DCC-nya bisa menggunakan yang dark coklat atau yang milk coklat. Sama saja ya, hanya beda warna. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini. Atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, kocok telur bersama dengan gula pasir. Untuk telurnya ini digunakan seluruhnya ya, putih dan kuningnya. Jangan lupa untuk mencuci telurnya terlebih dahulu sebelum digunakan, karena biasanya terdapat kotoran yang melekat di kulit telurnya. Jadi sebaiknya dicuci saja terlebih dahulu ya, agar kotorannya tidak jatuh ke dalam mangkuk pada saat kita memecahkan telurnya. Kemudian tambahkan gula pasir, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, dan 1,5 sendok teh vanili. Bisa menggunakan vanili bubuk atau vanili cair ya, sama saja. Kemudian mixer selama kurang lebih 2 menit menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah 2 menit, tingkatkan kecepatan ke kecepatan maksimal. Lalu mixer selama kurang lebih 20 menit sampai adonan ini berwarna putih dan sulit jatuh ke bawah pada saat kita sendok. Kemudian campurkan minyak goreng dengan santannya. Lalu aduk hingga tercampur rata cairan ini ya. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Campurkan terlebih dahulu hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian terigunya kita masukkan dengan cara diayak secara bertahap ya, sambil dituang cairan santan atau cairan minyaknya tadi. Kemudian aduk menggunakan sistem aduk balik agar adonan ini tidak terlalu turun ya ke bawah, karena terigu sangat berat. Nah, seperti ini ya. Kita ayak secara bertahap. Setelah seluruh adonan ini tercampur rata, bagi adonan menjadi 6 bagian. Di sini Wangi Pandan menggunakan wadah bekas mentega ya, atau bekas margarin.
bisa digunakan untuk membagi adonan sama rata seperti ini ya. Nah, jadi wadah seperti ini sebaiknya tidak dibuang ya sahabat, karena ini dapat membantu kita mengukur seberapa banyak yang akan kita tuang di dalam wadahnya. Usahakan untuk menuangnya sama banyak. Setelah itu, 3 bagiannya kita tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Jadi totalnya 1,5 sendok makan ya secara keseluruhan coklatnya atau coklat bubuknya ini ya, dan dibagi 3, jadi masing-masing setengah sendok makan. Kemudian siapkan loyang berukuran 18 cm x 18 cm dan lapisi menggunakan kertas roti atau baking paper dan diolesi menggunakan mentega. Setelah itu tuang 1 bagian adonan, bisa yang berwarna putih dulu atau yang berwarna coklat. Kemudian kukus menggunakan kukusan yang telah dipanaskan terlebih dahulu ya, hingga air dalam kukusannya telah mendidih terlebih dahulu. Dan kukus selama 4 menit saja. Sambil menunggu kita sangrai kacangnya. Sangrai kacang hingga berwarna kecoklatan menggunakan api kecil saja. Setelah 4 menit, keluarkan cetakan dari pancinya terlebih dahulu. Kemudian tuang adonan yang berbeda warna dan ratakan hingga ke ujung dari cetakannya. Setelah itu masukkan kembali dan kukus selama 4 menit. Sedangkan kacangnya telah berwarna kecoklatan seperti ini, dinginkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk adonannya ini kita lanjutkan terus ya sampai seluruh bagiannya habis dan menjadi selang-seling putih coklat atau berlapis ya. Nah, seperti ini ya, satu persatu kita kukus selama 4 menit. Jangan lupa untuk adonan yang berikutnya diketuk-ketuk terlebih dahulu ya sahabat, untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjerembab di dalam lapisannya. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di subscribe ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Sambil menunggu kukusannya, kita dapat melelehkan coklatnya. Lelehkan coklat dengan cara ditim seperti ini dan gunakan api kecil saja. Setelah seluruh coklatnya meleleh, biarkan saja di atas airnya yang masih panas ya, sambil menunggu bolunya ini dingin. Nah, setelah bolunya matang seperti ini, dinginkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dingin, balik bolunya dan keluarkan kertas baking papernya. Kemudian setelah itu rapikan bagian samping dari bolu hingga warnanya benar-benar terlihat seperti lapisan ya, seperti ini. Karena biasanya pada saat kita kukus bagian sampingnya ini terlihat kurang rapi ya. Jadi kita rapikan saja sedikit dan kita potong seperti ini. Kemudian setelah itu bagi menjadi 2 bagian. Kemudian sisihkan. Sedangkan coklat yang telah mencair tadi campurkan dengan kacang yang telah kita sangrai dan kita tumbuk atau kita haluskan seperti ini ya. Untuk kacangnya ini sebaiknya jangan terlalu halus, agar pada saat kita menggigitnya, tekstur dari kacangnya masih bisa kita rasakan. Kemudian tuang di atas bolu seperti ini hingga seluruh permukaan bolu tertutup dengan coklatnya. Jangan lupa bawahnya diberi mangkuk ya,
Kemudian simpan di dalam lemari pendingin selama 20 menit sampai coklatnya agak mengeras. Setelah coklatnya agak mengeras, dapat dipotong sesuai dengan selera. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.